Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang sains dan agama, seperti mengapa banyak ilmuwan itu tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan, kemudian apakah sains dan agama merupakan hal yang dapat sejalan, atau keduanya itu mutually eksklusif. Mutually eksklusif adalah dua penjelasan yang tidak mungkin keduanya benar. Kalau penjelasan yang pertama itu benar, otomatis penjelasan kedua salah, begitupun sebaliknya. Simak terus video ini, oke? Menurut Dr. Francis Collins, sains itu merupakan metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan secara akurat tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Dan jawaban yang diperoleh itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat terpercaya karena berdasarkan metode ilmiah seperti mengembangkan hipotesis, mengetes hipotesis tersebut, mengembangkan teori, dan melakukan eksperimen. Kemudian menarik kesimpulan atau penjelasan tentang bagaimana fenomena alam itu bekerja. Jadi, jika kalian mencari penjelasan terbaik tentang bagaimana biologi bekerja, bagaimana fisika bekerja, sainslah yang merupakan pendekatan yang paling tepat. Kebanyakan ilmuwan percaya dengan hal ini dan meragukan jika ada penjelasan lain di luar sains yang dapat menjawab tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Bahkan, beberapa ilmuwan berpikir jika kepercayaan atau agama itu dijadikan patokan dalam menjawab pertanyaan tentang alam semesta, maka hal ini dapat merusak metode ilmiah, jadi harus dilawan. Dr. Francis Collins juga menambahkan bahwa kepercayaan atau agama itu merupakan perspektif lain yang bertujuan menjawab pertanyaan yang berbeda. Maka, dia menganggap tidak ada konflik antara sains dan agama. Pertanyaan yang dapat dijawab oleh kepercayaan atau agama itu lebih kepada pertanyaan filosofis, seperti mengapa kita ada di sini, mengapa alam semesta itu ada, apakah Tuhan yang menciptakan alam semesta, apakah keberadaan kita manusia mempunyai makna, dan dari mana asal moralitas, dan lain sebagainya. Maka sangat jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang bersifat ilmiah, dan sains tidak mempunyai banyak jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, sains merupakan metode yang akurat untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana alam bekerja. Namun, itu cuma sebagian penjelasan, maka selalu ada tempat atau ruang untuk agama, teologi, filosofi untuk melengkapi penjelasan tentang hal yang belum bisa dijawab oleh sains. Banyak orang yang sependapat dengan Dr. Francis Collins, makanya banyak juga ilmuwan yang sangat religius. Mereka mampu mendamaikan konflik antara sains dan agama. Namun, sangat banyak juga ilmuwan yang beranggapan jika agama dan sains itu tidak dapat sejalan dan mereka memilih untuk menjadi ateis ataupun agnostik. Jika seseorang itu religius dan menerima metode ilmiah, sebenarnya sering terjadi konflik dan pada akhirnya kita akan memilih antara percaya dengan metode ilmiah atau percaya dengan penjelasan agama. Karena sangat banyak hal yang awalnya cuma dapat dijelaskan dengan perspektif agama, kini sudah bisa dijawab secara ilmiah dan ternyata jawabannya bukanlah Tuhan. Dan sains kini juga telah menjawab hal filosofis seperti yang berkaitan dengan moralitas. Konflik terjadi umumnya karena agama itu membuat sangat banyak klaim tentang fenomena alam atau bagaimana alam ini bekerja. Agama memberikan penjelasan bukan hanya di ranah filosofis, namun juga di ranah materi atau hal yang dapat dicek kebenarannya melalui metode ilmiah, seperti kreasionisme, yang menganggap bahwa semua makhluk hidup itu diciptakan langsung oleh Tuhan. Manusia diciptakan dari tanah, manusia diturunkan dari langit, manusia pernah berukuran raksasa, dan manusia tidak berkerabat dekat dengan binatang lain seperti simpanse. Orang religius juga sering membuat klaim tentang keajaiban ataupun mukjizat, yang sebenarnya semua ini adalah klaim yang bisa dites dan dicek kebenarannya melalui metode ilmiah. Dan klaim-klaim ini sudah dites namun selalu gagal dan tidak terbukti benar. Dengan sains, kita tahu bahwa manusia ada berkat proses evolusi, dan bukti tentang hal ini sangat-sangat banyak, juga sangat-sangat akurat. Bahkan, awalnya channel ini didedikasikan untuk memberikan bukti-bukti akurat tentang evolusi. Dan sangat banyak klaim tentang keajaiban ataupun mukjizat yang ternyata adalah bohong ataupun hoax. Sains juga sering diserang karena dianggap tidak mampu menjawab hal yang berkaitan dengan moralitas, padahal moralitas dapat dijelaskan secara ilmiah. Sam Harris menulis buku tentang hal ini yang berjudul The Moral Landscape.
di mana dia menjelaskan banyak hal tentang moralitas menurut sudut pandang sains. Jadi intinya, sains dan agama itu membuat klaim yang mutually eksklusif. Tidak mungkin keduanya benar, khususnya yang berkaitan tentang fenomena alam, asal-usul manusia. Pada akhirnya, jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita harus memilih apakah kita percaya dengan bukti ilmiah atau percaya dengan cerita yang disampaikan secara turun-temurun dan tidak mempunyai bukti yang kuat. Atau bisa juga memilih jalan tengah, yaitu percaya terhadap sains dan tetap mempercayai penjelasan dari agama. Contohnya mempercayai evolusi, namun menganggap bahwa Tuhanlah yang memandu proses evolusi tersebut, atau mempercayai Big Bang, namun Tuhanlah yang menyebabkan Big Bang tersebut, karena sains juga belum bisa menjawab ada apa sebelum terjadinya Big Bang. Semua hal yang kita ketahui tentang alam semesta cuma setelah Big Bang ini terjadi. Namun, sebagian orang menganggap memilih jalan tengah merupakan ketidakjujuran intelektual, karena bagaimana mungkin kita percaya bahwa ada orang yang terlahir tanpa ayah jika kita tahu bagaimana biologi itu bekerja dan mengerti apa itu DNA. Sekarang kita bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui siapa orang tua setiap anak yang terlahir. Jadi pada akhirnya, sains dan agama memang mempunyai konflik dan tidak bisa berjalan bersama. Namun, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ke orang lain. Setiap orang berhak dan bebas mempercayai apapun yang mereka suka. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka diskusikanlah dengan sehat. Sajikan data dan bukti ilmiah, jangan menyerang personalitas dan menganggap remeh ataupun mengejek orang yang berbeda pendapat dengan kita. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.